Xiao Yuner, apakah kamu bercanda denganku? Zuo Shangchen tidak bisa menahan senyum, menampilkan wajahnya yang sangat cantik, megah, dan tiada taraf. Bahkan Guru Woyun harus mengakui bahwa napasnya diambil oleh kecantikannya setiap kali mereka bertemu, meskipun mereka sudah saling kenal selama 3 tahun. Namun ketika kecantikan seorang pria begitu mempesona, itu membuat semua wanita di dunia ini tampak seperti kotoran jika dibandingkan. Pangeran ini pasti sudah gila mengirim istana Dark Yin untuk membunuhmu. Lebih jauh lagi, jika kamu mati, bukankah saudaramu itu akan membalikkan dunia? Yang terpenting, dia tidak punya alasan untuk membunuh Guru Woyun, jadi tidak mungkin istana Dark Yin akan mencoba membunuhnya. Pedang dingin menempel di leher Zuo Shangchen. Wei Yi membawa senyum menggoda di bibirnya saat matanya memancarkan embun beku. Pembunuh yang datang kali ini pasti orang-orang dari istana Dark Yin. Pangeran keempat, tolong beri kami penjelasan. Kurang ajar. Setelah melihat tindakan Wei Yi, ekspresi Qin Yi berubah dingin. Dia mencoba menghunus pedangnya, tetapi Zuo Shangchen mengangkat tangannya dan menghentikan gerakannya. Qin Yi, mundur. Senyum di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit, matanya yang mempesona perlahan menyipit saat dia bertanya. Xiao Yuner, kamu serius? Dilihat dari kepribadian Guru Woyun, dia tidak akan datang mencarinya jika dia tidak benar-benar yakin. Jadi memang benar bahwa istana Dark Yin telah mengirim orang untuk membunuhnya. Kemarahan terbangun di hati Zuo Shangchen. Bajingan terkutuk mana yang telah melakukan hal seperti ini dan menyebabkan dia menjadi kambing hitam mereka? Jika dia menemukan pelakunya, bahkan merobek orang itu menjadi ribuan keping tidak akan cukup untuk meredakan amarah di hatinya. Bagaimana menurutmu Pangeran keempat? Guru Woyun tersenyum. Jika bukan karena formasi yang dipasang di kompleksku, kepalaku tidak akan bersandar di pundakku sekarang. Jadi apakah menurutmu apa yang kami katakan itu benar? Setelah mendengar Guru Woyun memanggilnya Pangeran keempat, Zuo Shangchen tahu bahwa dia marah. Namun apa yang dia katakan itu benar. Setiap kali istana Dark Yin berusaha membunuh seseorang, jika upaya pertama tidak berhasil, maka mereka hanya akan mengirim lebih banyak orang, menjanjikan hidup mereka sampai misi berhasil. Dengan tingkat kekuatan Guru Woyun saat ini, dia tidak akan bisa bertarung di level yang sama dengan para bajingan tua di istana Dark Yin. Dengan demikian, kemarahannya benar-benar masuk akal. Dia hampir mati tanpa alasan yang jelas sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Xiao Yuner, wajah Zuo Shangchen dipenuhi dengan keluhan. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika kamu memberiku waktu, aku akan menyelidiki masalah ini dan melaporkan kembali kepadamu. Guru Woyun terdiam beberapa saat sebelum memberi isyarat agar Wei Yi menyarungkan pedangnya. Senyum cerah di wajahnya. Setelah melihat senyum itu, Zuo Shangchen tanpa sadar menggigil. Pangeran keempat, cepatlah dan temukan pelakunya. Jika ini menyebar ke orang-orang di sisiku, meskipun aku tidak cukup kuat sekarang, percayalah, akan tiba hari ketika aku menenggelamkan seluruh istana Dark Yin. Tubuh Zuo Shangchen sedikit bergetar, matanya yang berbentuk almond menatap dalam-dalam pada gadis ramping di hadapannya. Pada saat ini, gadis itu memiliki aura yang mendominasi tanpa henti. Seperti seorang penguasa yang memandang rendah dunia, dia percaya bahwa Guru Woyun memiliki kemampuan untuk menepati janjinya. Ki level 2 yang tidak berguna telah mencapai level ini hanya dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Mungkin hanya ada beberapa jenius di sekte terkuat yang bisa menandingi bakat semacam ini. Namun,
Dibandingkan dengan para jenius itu, lautan spiritual Guruoyun jauh lebih luas dan tak berujung. Jauh lebih sulit baginya untuk berkultivasi dan menerobos. Dalam keadaan seperti itu, dia bahkan naik peringkat dengan sangat cepat. Jika dia bukan seorang jenius di antara para jenius, lalu siapa yang bisa menjadi salah satunya? Selanjutnya, bakat Guruoyun hanya akan terungkap pada tahap selanjutnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hambatan yang akan dihadapi seseorang. Sementara semua orang terjebak mencoba menerobos kemacetan, dia akan bisa segera menerobos. Artinya, selama Guruoyun mengisi lautan spiritualnya, dia akan bisa menerobos tanpa hambatan di jalannya. Qin Yi, segera selidiki, cari tahu siapa yang mencoba membunuh Xiao Yuner. Niat membunuh melintas di mata Zuo Shangchen. Tidak peduli siapa itu, mereka harus dihukum untuk dicabik-cabik oleh kuda dan jiwa mereka menghilang. Hati Qin Yi bergetar saat dia melihat wajah Zuo Shangchen dengan sedikit ketakutan. Dia buru-buru berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, "Bawahan ini akan melakukan apa yang Anda minta." Kali ini kemarahan tuannya benar-benar terbangun. Dia tidak tahu siapa yang begitu picik untuk menerima misi yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itu hanya gurun mereka untuk menghadapi kemarahan tuan mereka sekarang. Bahkan tuan mereka tidak berani menyakiti Guruoyun. Pelaku di balik ini terlalu ceroboh. Jika tuan mereka gagal memberikan penjelasan yang tepat kepada Nona Gu, Istana Dark Yin pasti tidak akan mampu menahan kemarahan kakak laki-lakinya. Melihat kamu telah menunjukkan sikap yang tepat, aku tidak akan menahan masalah ini di atas kepalamu. Namun jika aku mengetahui bahwa kamu melindungi orang-orang dari Istana Dark Yin, maka bersiaplah untuk ketakutan seumur hidup. Setelah dia selesai berbicara, Guruoyun melirik Zuo Shangchen dan berjalan keluar tanpa berbalik. Di belakangnya, Zuo Shangchen menatap sosok ramping gadis itu, senyum pahit menggantung di bibirnya. Temperamen Xiao Yuner agak mirip dengan Gu Shengqiao, mereka tidak akan membiarkan diri mereka dimanfaatkan, keduanya benar-benar sepasang saudara kandung. Qin Yi, pergi sekarang dan selidiki, aku tidak ingin Xiao Yuner memiliki kesalahpahaman tentangku. Namun, dalam 4 negara ini, mungkin tidak ada orang lain yang berani mengancamnya selain dia. Di dalam istana bagian dalam, di kamar tidur, selir Kekaisaran Ling memandang sesepuh yang duduk di belakang layar. Hatinya khawatir sakit ketika dia bertanya, "Penatua Liu, aku mendengar bahwa ada formasi yang didirikan di atas kompleks tempat tinggal Guruoyun. Orang-orang dari Istana Dark Yin akan baik-baik saja kan?" Penatua berjubah putih bernama Penatua Liu tersenyum angkuh. "Aku sudah bertanya-tanya tentang hal itu, jadi ada seseorang yang mahir dalam formasi di antara orang-orang yang aku kirim kali ini. Di level Guruoyun, bahkan jika dia menemukan seseorang untuk menyebarkan formasi untuknya, kemungkinan itu hanya akan menjadi formasi biasa. Kalau begitu aku akan tenang." Selir Kekaisaran Ling menghela nafas lega sebelum kebencian melintas di wajah yang mulia dan tenang itu, seringai di sudut bibirnya. "Guruoyun, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu setelah menerima deklarasi kematian dari Istana Dark Yin. Kamu mungkin akan pingsan karena ketakutan. Inilah yang kamu dapatkan karena menjadikanku musuhmu. 3 tahun yang lalu, aku sudah berjanji hidupku untuk membalas dendam ini." Sesuatu yang buruk, selir Kekaisaran, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tiba-tiba teriakan tergesa-gesa terdengar dari luar ruangan. Setelah itu,
seorang pria berseragam penjaga kekaisaran dengan cepat berlari masuk dan buru-buru memberi salam. Dia melaporkan dengan cemas. Saya mengamati situasi dari luar pintu masuk. Orang-orang itu sudah lama memasuki kompleks dan tidak pernah keluar. Namun barusan, orang-orang di dalamnya membuang banyak mayat dan mengkremasinya tepat di luar pintu masuk. Apa katamu? Wajah selir kekaisaran Ling langsung melengkung. Tanpa menunggu dia untuk melanjutkan berbicara, tetua di sisinya memukul meja dengan keras. Ekspresinya sangat jelek saat dia berkata, "Guru Woyun, kamu benar-benar membuat istana Dark Yin kami gagal dalam misi. Sepertinya aku harus menjalankan misi secara pribadi kali ini." Setelah mendengar ini, ketidakbahagiaan selir kekaisaran Ling berubah menjadi ketenangan yang tenang. Itu benar, meskipun orang-orang itu telah mati, masih ada Penatua Liu yang kuat. Guru Woyun pasti tidak akan bisa terus hidup. Penatua Liu, karena formasi itu sangat tangguh, bagaimana jika Guru Woyun bersembunyi di kompleks? Begitu dia mengetahui bahwa istana Dark Yin mencoba membunuhnya. Penatua Liu mendengus. Aku sudah memeriksa situasinya sejak awal. Guru Woyun ini adalah tipe orang yang sentimental. Aku hanya perlu menangkap seseorang yang dekat dengannya, dan dia tidak akan bisa terus bersembunyi di sana. Karena dia memilih untuk membunuh orang-orang dari istana Dark Yin-ku, dia harus membayarnya, mata ganti mata. Istana Dark Yin tampak perkasa di mata orang biasa, terutama karena ini, jika seseorang gagal menjalankan misi, maka seseorang yang lebih kuat darinya akan melanjutkan misi sampai targetnya mati. Jadi, seseorang yang telah dikirimi deklarasi kematian oleh Istana Dark Yin pasti tidak akan bisa hidup lebih dari setengah bulan. Terima kasih telah mengambil misi ini, Penatua Liu. Selir kekaisaran Ling sangat gembira, itu juga terlihat di wajahnya saat dia mengucapkan terima kasih kepada Penatua Liu. Namun Penatua Liu, bisakah kamu menyerahkan Guru Woyun kepadaku untuk disiksa setelah kamu melumpuhkannya? Dia telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Lingku. Aku tidak akan bisa tenang jika aku tidak membalaskan dendam mereka secara pribadi. Tidak ada masalah dengan itu. Penatua Liu mengangguk. Aku akan menangkap seseorang yang dekat dengannya besok, dan memaksanya keluar. Sejak awal dia tidak pernah menganggap serius Guru Woyun, bahkan jika Balai 100 Ramuan memiliki seorang Raja Bela Diri di kediamannya, tetapi Raja Bela Diri tahap awal yang tidak berguna itu bahkan tidak cocok untuk menandingi pukulan dengannya. Melihat wajah Penatua Liu penuh percaya diri, kegembiraan selir kekaisaran Ling terlihat di matanya, seolah-olah dia bisa melihat Guru Woyun berlutut sambil memohon belas kasihan di depannya. Betapa memuaskan. Ayah, Ling Si, Ling Yu, tunggu saja, aku akan mengirim musuhmu ke neraka untuk menebus kejahatannya. Ketika saatnya tiba, aku akan melumpuhkan semua anggota tubuhnya, mematahkan urat di kakinya, menghancurkan lautan spiritualnya, dan membuatnya menjadi sampah yang bisa kamu ganggu. Sambil memikirkannya, dia tertawa terbahak-bahak, air mata di matanya bercampur dengan kebencian terhadap Guru Woyun. Namun Guru Woyun tidak pernah menyangka bahwa selir kekaisaran Ling akan memiliki kebencian seperti itu terhadap dirinya sendiri. Seluruh keluarga Ling telah dihancurkan oleh tangannya, jadi sebagai seseorang dari keluarga Ling, wajar saja jika selir kekaisaran Ling menyimpan dendam yang begitu besar. Hanya karena Balai 100 Ramuan terlalu kuat, sehingga selir kekaisaran Ling tidak berani menyentuhnya. Jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan menusuk Guru Woyun dari belakang. Di pagi hari saat fajar menyingsing, di sebuah jalan tidak jauh dari Balai 100 Ramuan,
Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun menatap dengan rasa ingin tahu ke kios-kios di sekitarnya, menganggapnya sebagai pemandangan asing. Dia berkata, "Moyu Jieji, kemana kamu akan membawaku?" Gadis yang dia panggil Moyu adalah pelindung kanan Sekte Iblis dan ketua aula dari Aula Pil. Setelah dia menciptakan Sekte Iblis, Guru Woyun telah mewariskan seni memurnikan Pil kepada Moyu dan menyerahkan pengelolaan Aula Pil kepadanya. Guru Woyun telah menyoroti bakat Bai Chuan dalam kultivasi, tetapi bakatnya dalam memurnikan Pil sama tingginya, jadi dia mempercayakannya kepada Moyu. "Xiao Chuan, aku akan membawamu ke markas kami. Tuan memiliki misi baru untukmu." Moyu tersenyum, melihat pipi Sota kecil yang lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya. Ekspresi Bai Chuan menjadi gelap, dia tidak bisa mengerti mengapa semua wanita ini begitu mesum. Mereka semua suka mencubit wajahnya, kecuali Guru Woyun. Orang itu hanya memiliki kultivasi di pikirannya, seolah-olah tidak ada hal lain di kepalanya selain mengolah dan mengembangkan basis kekuatannya. Moyu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mencengkeram tangan Bai Chuan dengan erat. Dia menatap pria tua yang menghalangi jalan mereka dengan tatapan hati-hati. Penatua itu mengenakan jubah putih dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak seperti makhluk abadi, kecuali kesombongan dan kekejaman di pupil matanya yang berlumpur. "Siapa kamu?" Alis ramping Moyu berkerut saat dia dengan hati-hati mendorong Bai Chuan di belakangnya. Penatua itu menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata, "Kamu dari Balai 100 Ramuan? Siapa Guru Woyun bagimu?" Moyu membeku sejenak, orang ini sedang mencari tuan, hatinya tenggelam. "Mengapa kamu mencarinya?" "Sepertinya aku telah menemukan orang yang tepat." Tetua itu tersenyum, dia berbicara dengan nada menyendiri. "Karena begitu, aku akan menyusahkan kalian berdua untuk menjadi tamuku di Istana Darkin." Bai Chuan menggigit bibirnya dan bersandar pada tubuh Moyu. Kilatan panik yang langka muncul di matanya yang lebar dan keras kepala. Jelas bahwa bahkan dia telah mendeteksi niat buruk tetua ini. "Menjadi tamu di Istana Darkin?" Moyu mencibir. "Dan bagaimana jika aku menolak undanganmu?" Tidak peduli apa, Moyu tidak akan membiarkan orang tua ini menggunakannya untuk mengancam tuan. Adapun mengapa ia tidak menyangkal hubungannya dengan Guru Woyun, itu karena Istana Darkin sudah datang mencari mereka. Jadi mereka pasti telah melakukan penyelidikan, bahkan jika dia menyangkalnya, mereka tidak akan percaya padanya. "Itu bukan terserah kamu untuk memutuskan, bahkan jika kamu tidak mau, kamu harus ikut denganku hari ini." Penatua itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang tak ada habisnya menekan Moyu. Tekanan raja bela diri itu seperti batu yang menekan dengan kuat ke tubuhnya, menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sangat pucat. "Gadis kecil, orang bijak tunduk pada keadaan. Selama kamu ikut denganku, aku tidak akan menyakitimu." Wajah Moyu benar-benar pucat, tapi tatapannya penuh simpati, seolah penatua di depannya adalah orang yang harus dikasihani. "Mencoba menggunakanku untuk mengancamnya adalah kesalahan terbesarmu. Xiao Chuan, lari cepat, laporkan padanya, katakan padanya bahwa orang-orang dari Istana Darkin telah bergerak." Ketika mereka mulai mengikuti tuan, mereka semua diam-diam bersumpah untuk menggunakan apapun yang telah mereka pelajari untuk membalas budinya. Jadi, bagaimana mereka bisa membiarkan siapapun menggunakannya untuk mengancam tuannya? Begitu dia mengorbankan dirinya,
guru dan saudara laki-laki dan perempuannya dari sekte iblis pasti akan membalas dendam untuknya. Ketika saatnya tiba, yang menyedihkan adalah orang tua ini di sini. Memikirkan itu, Mo Yu tersenyum mengejek. Ejekannya terlihat jelas di tatapannya. Berhenti di sana. Wajah sesepuh berubah dingin, tubuhnya berubah menjadi angin kencang saat dia mengejar Bai Chuan. Dengan keras, sebuah pukulan mendarat di punggung Bai Chuan, dan sosok kecil itu tiba-tiba menabrak sebuah kios di sudut jalan. Wajah Sota kecil itu pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menatap tajam pada Penatua Liu dengan tatapan pantang menyerah. Kamu kentut tua, apa yang kamu coba buktikan dengan menyerang seorang anak kecil? Mo Yu menjadi sangat marah, bahkan tubuhnya mulai gemetar. Apakah ini cara Istana Dark Yinmu melakukan sesuatu? Kamu bahkan tidak akan melepaskan anak kecil seperti itu. Penatua Liu mencibir. Apakah kamu mencoba menipuku? Anak kecil ini dekat dengan Guru Oyun. Dia bahkan memutuskan hubungan dengan putra mahkota negara Azure Dragon untuknya beberapa hari yang lalu. Jadi anak ini pasti sangat berarti baginya. Aku tidak terlalu yakin apakah Guru Oyun akan datang hanya denganmu saja. Jika aku membawa anak ini pergi, aku yakin dia pasti akan muncul. Kamu. Mo Yu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya berharap seseorang akan melihat adegan ini dan kembali melapor ke Guru Oyun.